Kalau kemarin kita udah kasih tahu resep pecel ayam bumbu kuning. Nah, hari ini kita mau kasih tahu gimana sih cara buat sambalnya. Yang pasti mantep banget. Nonton videonya sampai habis ya. Oke, gengs, langsung aja kita siapin bahan-bahannya. Jadi kemarin kita udah makan ayam pecel dan teman banyak yang request sambelnya ala masak versus makan. Jadi ini untuk bahan-bahannya gue punya 3 tomat besar, 3 kemiri, ada 10 buah bawang merah, 13 buah cabai orange, ada gula pasir, ada kaldu jamur, ada garam, sama ada terasi. Nah kalau ini terasi matang, jadi kita tinggal pakai aja, nggak usah digoreng lagi. Nah ini langsung aja kita goreng dulu karena si sambal untuk sambal pecelnya ini kan biasanya matang, jadi kita goreng dulu. Oke, jadi ini ada minyak, ini minyaknya bekas goreng ayam. Nah ini langsung aja kita panasin dengan api besar. Ini pertama yang kita masukin adalah si kemirinya, kita goreng ini sampai benar-benar matang nanti. Jadi si kemiri dulu karena dia kan matangnya agak lama. Ini kalau kemirinya udah agak kecoklatan gini, langsung kita masukin si bawang. Dan tomat. Nah, tomatnya ini kita belah aja jadi 2. Biar cepat matang. Nah, jadi ini untuk si cabenya nanti kita masukin paling akhir. Nah, dia kan cepat matang, jadi si cabai kita masukin paling akhir aja. Nah, ini ketika semua udah setengah matang, baru cabenya kita masukin. Nah, ini untuk penggunaan cabenya terserah sih, kalau misalnya teman-teman lebih suka pedas dibanyakin, tapi kalau mau yang sedang-sedang aja ya jangan terlalu banyak juga. Nah, ini untuk kemirinya sendiri sebenarnya udah matang, cuman biar kita lebih matang lagi, ini udah berubah warna jadi agak kehitaman, coklat tua. Jadi ini biar yang lain matang, sekarang kita untuk si kemirinya kita angkat, kita haluskan dulu. Nah, ini untuk kemirinya kita angkat dulu karena kita harus haluskan. Nah, jadi ini si kemirinya harus kita, nah udah matang. Kalau teman-teman misalnya mau matang sampai dalam pun boleh, sampai agak hitam. Teman kalau ini pun udah matang, jadi ini harus kita haluskan dulu. Ini yang membedakan sih kalau sambal terasi biasa sama sambal pecel lele. Kalau sambal terasi biasanya kita nggak pakai kemiri. Cuman kalau sambal pecel lele dan pecel ayam itu biasanya dia menggunakan kemiri. Jadi ini harus di benar-benar halus sebelum kita campur sama yang lain. Taruh si bawang sama si cabai. Nah ini bawang sama cabenya udah kita campur sama tadi kemiri yang kita udah ulek. Ini kita kasih gula pasir. Ini kita kasih 2 sendok makan. Sorry tadi gula pasirnya maksudnya 2 sendok teh. Nah ini kita kasih garamnya, ini setengah sendok teh aja. Terlalu asin. Ini kita kasih kaldu jamur. Kalau teman-teman mau pakai sumber kehidupan buat masak itu micin boleh aja, lebih gurih. Nah ini kalau gue pakai totole atau kaldu jamur, ini kita kasih kurang lebih 1 sendok teh. Nah sama ini terasinya ini udah matang, jadi memang harus matang. Jadi ini kita kasih 1 sendok makan kurang lebih. Oke, ini langsung kita ulek halus. Kalau misalnya rasa dikoreksi masing-masing aja, gengs ya. Jadi kan kalau ada yang kurang, mau lebih asin ya tinggal ditambahin aja sih garamnya. Cuma kalau gue biasa ya takarannya seperti itu.
Nah, ini udah jadi. Lalu semuanya ini udah wangi banget dari terasi sama bawang itu kemiri campur jadi wangi. Nah, ini langsung kita tambahin si tomat. Ini kita campur aja. Nah, ini udah empuk banget. Dan ini masih panas banget. Nah, ini kalau bisa si tomatnya jangan kelamaan juga. Jadi kalau misalnya dia kelamaan airnya berkurang ya. Kalau ini kan harus pas, jadi si sambelnya itu masih ya basah dan encer seperti ini. Oke gengs, dan ini hasilnya sambal pecel lele atau pecel ayamnya sudah jadi. Teksturnya sendiri dia nggak kering dan kita nggak kasih minyak lagi, tapi dia teksturnya benar-benar basah cair seperti ini. Gengs, ini hasil sambal untuk pecel lele atau pecel ayamnya. Masaknya simple dan rasanya enak banget. Nah itu dia resepnya, selamat mencoba ya, semoga suka sama hasilnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye! Serius, ini masakan yang simple, buatnya juga cepet banget, nggak ada yang proses segala macam. Jadi hari ini gua mau masak yang pedas-pedas dan kita nyebrang ke Banyuwangi. Jadi gua mau masak nasi tempong. Oke, ketemu lagi di masak versus makan. Nasi tempong itu sebenarnya nasi komplit, ada lauk pauk. Nah, yang disebut tempong sebenarnya si sambelnya. Dan untuk bahan-bahan sambelnya gue punya 30 cabai rawit merah, 1 tomat, 3 buah jeruk limau, terasi. Nah, ini terasi yang matang. Ini langsung aja. Ini cabai kita masukin semua. Nah, ini garam kita kasih 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir. Ini setengah sendok teh kaldu jamur atau totole. Nah, ini terasi kita kasih 1 sendok makan. Tengah geng, 1 sendok makan ini. Nah, ini langsung aja kita ulek. Nah, oke geng, ini si cabenya udah halus. Nah, ini warnanya hitam karena dari terasi itu sedap banget. Nah, sekarang si tomatnya kita potong kecil-kecil karena kita mau halusin juga. Ini udah selesai. Sekarang kita kasih sentuhan terakhir jeruk limau. Nah, ini kita bersihin aja. Ini gue pakai 2 ya gengs, supaya seger. Kalau teman-teman kulitnya mau ditaruh di sambelnya juga bisa. Nah, ini sambelnya udah jadi. Ini kalau si nasi tempong, setahu gue sambal tempong itu sambal yang pedas. Jadi kalau nggak salah artinya itu tampar. Jadi kalau lu makan nasi tempong ini ya kayak ditampar mungkin ya, pedas. Karena memang dia pakai mentahan semua cabenya. Nah, ini kita kasih. Oke. Oke guys, ketemu lagi di masak versus makan. Jadi hari ini gua mau masak sambal. Jadi memang kalau makan itu biasa ada sambal. Nah, ini kebetulan stok sambal habis, jadi gua mau masak sambal. Mau tahu gua mau masak sambal apa? Ikutin gua terus, gengs. Oke, gengs, ini langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Ini gua punya cabai rawit orange, ini ada kurang lebih 50 buah. Ada 15 siung bawang putih dan ada 2 siung bawang merah. Jadi kalau bawang merah ini buat penyedap aja. Jadi ini sebenarnya resepnya sama sambal bawang. Cuma kalau sambal bawang itu dominan sama bawang merah. Kalau sambal geprek ini dominan sama bawang putih. Bumbunya gue punya garam, ini kaldu ayam sama gula pasir, dan ini minyak nanti kita pakai secukupnya. Untuk prosesnya sekarang kita masukin si bawang-bawangan dulu.
karena gue mau bawangnya agak sedikit halus. Jadi kalau nanti cabenya gue nggak mau terlalu halus. Jadi ini bawangannya masuk, langsung kita proses giling. Nah cukup, ini hasilnya seperti ini. Cukup, ini kita tambahin. Selanjutnya kita masukin cabenya. Ini langsung aja kita giling. Biasa kita taruh sini untuk proses kita masak. Nah ini si cabenya masih ada yang kasar ya gengs ya, jadi jangan terlalu halus juga. Jadi kalau teman-teman mau nambahin cabai merah besar itu bisa banget supaya warnanya lebih merah. Cuman ya rasanya nanti nggak gitu pedas. Kalau ini pasti pedas karena semuanya kita pakai cabai rawit orange. Tambahin minyak. Kita tambahin minyak ini secukupnya. Jadi sampai agak sedikit tenggelam untuk si cabai sama bawangnya. Jadi ini kalau udah seperti ini, udah agak sedikit tenggelam, ini kita nyalain apinya. Ini apinya kita pakai api sedang aja ya gengs ya. Nah sedang menuju kecil seperti ini. Kenapa pakai api kecil? Gue supaya si bawang sama si cabenya ini aromanya biar keluar. Jadi lebih wangi, lebih menggugah selera. Nah ini belum kita kasih bumbu ya gengs. Nanti kalau udah setengah matang, baru kita masukin untuk seasoningnya. Jadi ini kita tunggu aja sampai setengah matang atau sampai minyaknya panas. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat satu porsi, jadi diulek misalnya cabenya cuman 5 atau 7, terus bawang putihnya 2 diulek buat satu porsi makan, itu bisa aja tinggal disiram minyak panas. Jadi itu juga bisa. Cuman kalau kenapa gue masak seperti ini, jadi supaya bisa buat stok. Jadi kalau nanti udah matang itu bisa stok sampai 1 sampai 2 minggu. Karena semua prosesnya matang, buatnya juga agak banyak, jadi bisa buat stok, ditaruh di kulkas atau ditaruh di meja makan. Jadi bisa 1 minggu, bahkan bisa 2 minggu. Nah ini prosesnya udah hampir setengah matang gengs. Jadi ini si bawang putihnya pun udah berubah warna agak sedikit gelap, dan ini udah harum banget si bawang putihnya. Ini kita matikan dulu apinya. Sekarang kita seasoning. Kita kasih garam, ini setengah sendok teh garamnya. Ini kita kasih kaldu ayam, ini setengah sendok teh juga kaldu ayam. Ini kita kasih gula pasir, ini 1 sendok teh. Ini agak sedikit banyak. Dengan api yang lebih kecil kita aduk sampai rata. Kalau mau dikoreksi rasa boleh gengs, tapi pakai gorengan kalau nggak pedes banget. Nah ini kita tunggu sampai matang, sampai nanti si bawang putihnya itu benar-benar sampai kecoklatan, itu udah matang, sampai semuanya matang baru kita matikan. Ini harus diaduk-aduk biar matangnya merata, karena kan kita gilingnya pun tadi nggak tahu, pasti ada yang besar ada yang kecil karena nggak rata. Jadi ini kita harus aduk-aduk terus. Nah ini sudah matang sempurna geng, semuanya udah warnanya udah berubah, udah agak sedikit gelap. Nah ini kita matikan aja. Nah ini kita siap sajikan. Jadi kalau si sambal geprek ini bukan cuman makan ayam ya geng, jadi bisa makan pakai tempe goreng, tahu goreng, dan biasanya memang yang digoreng-goreng itu bisa banget. Jadi nggak cuman ayam aja. Ini kita taruh aja di tempat penyimpanan. Ini tuh aroma bawang putih keluar semua geng, jadi udah wangi banget.
Nah ini udah jadi gengs, ini bisa disimpan sambal gepreknya. Ini prosesnya sama banget sama sambal bawang, jadi cara masaknya semua sama. Cuman memang yang membedakan kalau sambal bawang tadi udah bilang itu pakai bawang merah lebih banyak, dan kalau sambal geprek ini bawang putih yang lebih banyak. Ini bisa disimpan 1-2 minggu, jadi kalau misalnya makan nggak ada sambal itu kan memang kurang lengkap, jadi kita bisa pakai. Oke gengs, hari ini cukup aja videonya. Jangan lupa share, like, dan komen video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel gua agar kita bisa masak-masak lagi. Akhir kata, thank you gengs. Oke gengs, ketemu lagi di masak versus makan. Jadi hari ini gua mau makan siang. Nah ini gua udah punya menu makan siang. Ada tempe, tepung, mendoan. Ini juga ada telur, kriwil, sama lalapan timun. Sekarang kita makan gengs. Itu mau pakai sambal. Iya ya, bener juga ini kurang sambal. Jadi ini cuma begini aja anyep. Sekarang kita buat sambal karena nyonya request. Langsung kita buat sambal. Oke gengs, sekarang langsung aja kita bikin sambal. Nah gua mau bikin sambal pecak. Ini gue punya cabai hijau. Ini kurang lebih 30 yang hijau, 2 yang merah. Ini ada 15 siung bawang merah, ada 1 tomat. Gue pakai garam, gula, sama kaldu jamur. Kalau teman-teman mau tambahin micin juga boleh. Jadi yang pertama-tama gue mau potong si bawangnya. Jadi ini bawangnya setengah nanti gue ulek, nah setengahnya gue goreng. Ini gue potong-potong aja, potong-potong biasa, tipis. Nah jadi ini separuh ini, jadi ada 15 kurang lebih nanti 9 siung. Gue potong-potong. Jadi nanti lebih banyak yang digoreng. Itu yang digoreng itu lebih wangi nanti. Nah sisanya baru kita ulek. Nah ini udah selesai. Nah ini kita akan goreng si bawang yang udah dipotong-potong, kita goreng. Jadi ini kita kasih minyak. Nah ini tadi minyaknya bekas goreng si tempe sama telur. Nah ini kita kasih minyak aja. Nah agak banyak. Ini kurang lebih 10 sendok makan. Nah ini udah panas, apinya kita agak kecilin. Kita pakai api sedang aja biar nggak gosong. Ini kita langsung aja kita goreng si bawangnya. Nah ini kita goreng sampai dia kecoklatan. Nah setelah kita goreng ini, kita sekarang siapin untuk cabai sama bawang yang kita haluskan. Ini biarin aja, kita pakai api sedang sampai dia nanti mencoklat. Nah ini langsung aja percabai-cabaiannya. Ini 30 tadi cabai hijau, cabai rawit hijau, sama 2 cabai rawit merah. Ini bawang, sisanya tadi ada 6 siung. Ini kita kasih kaldu jamur. Kaldu jamur 1 sendok teh. Ini garam, kita pakai 1/4 sendok teh aja. Nah ini gulanya kita pakai 1/2 sendok teh. Nah ini langsung aja kita haluskan. Nah ini untuk tomatnya sendiri nanti gue pakai kalau misalnya dia udah setengah halus. Jadi kalau tomatnya itu gue memang nggak mau terlalu halus. Jadi ini gue halusin si bawang sama si cabenya terlebih dahulu. Sambal pecak tuh biasanya paling enak tuh kalau dimakan pakai gorengan kayak tempe, tahu, ikan. Nah itu enak banget. Nah ini udah setengah halus. Sekarang kita kasih si tomatnya. Ini tomatnya gue pakai 1. Ini jadi tomatnya nggak terlalu halus gue buat. Nah. Itu segar banget. Jadi dia asam, terus gurih juga, pedas juga. Nah ini udah jadi. Sekarang kita tunggu si bawangnya. Si bawangnya udah mulai kecoklatan. Nah, ini kalau udah seperti ini harus diaduk-aduk supaya dia matangnya rata dan nggak gosong. Ini kita matikan aja apinya. Nah ini langsung aja kita tuangkan si bawangnya. Nah
Nah, ini kalau minyaknya kebanyakan jangan semua. Nah, kita sisakan, yang penting bawang yang digoreng udah masuk semua. Nah, ini untuk si minyaknya, ini kita tuang kurang lebih 5 sendok makan aja ke sambalnya, jangan terlalu banyak juga. Nah, ini sambal pecaknya udah bisa dinikmati. Nah, ini dia gengs, sambalnya udah jadi. Nah, ini geng, sambalnya udah jadi. Sekarang kita mau cobain si sambal pecaknya. Ini tuh mantepnya. Sambal pecaknya ini dia gurih, asam juga dari tomat, terus ada wangi bawang gorengnya. Ini enak banget. Sekarang kita coba pakai mendoan. Emang nggak salah kalau sambal pecak itu paling enak tuh dicampur sama gorengan. Seger banget. Asam dari tomatnya. Mantap. Sekarang pakai telur. Bismillah. Benar-benar bikinnya simple, nggak ribet, dan bahannya juga pasti ada di rumah, di kulkas tuh pasti ada stoknya. Kalau mau bikin dadakan itu bisa banget ya sambal pecak. Oke guys, gue mau lanjut makan. Pokoknya tungguin video gue selanjutnya. Thank you gengs, bye. Oke gengs, langsung aja ini sekarang kita buat sambal. Nah, jadi ini sambalnya itu kita mau buat sambal bawang. Jadi untuk bahannya sendiri gue ada cabai. Ini cabai rawit yang orange, itu ada 30 buah, ada bawang merah kurang lebih 15 siung, sama bawang putih 2 siung. Ini ada gula, ada garam, sama ada penyedap rasa. Jadi langsung aja, ini ada chopper. Ini kita langsung choppernya, bawangnya kita haluskan dulu. Nah, kenapa pakai chopper seperti ini? Jadi kalau pakai blender takut kehalusan, karena kalau sambal bawang itu nggak mau halus. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi belum begitu halus. Nah, langsung kita campur dengan si cabenya. Nah, karena cabenya itu nanti lebih kasar dibanding dengan si bawangnya. Aja. Ini hasilnya seperti ini. Kita langsung proses masak. Jadi kalau proses masaknya, ini langsung aja kita. Jadi ini kita potong semua untuk si cabai sama si bawang-bawangannya yang tadi kita udah haluskan, kita udah chopper. Nah, kita tuang untuk minyak. Nah, ini tanpa kompor, kompornya belum nyala ya gengs. Jadi ini kita tuang minyaknya. Agak banyak. Nah, sampai semua bawang dan si cabenya ini tenggelam seperti ini. Lanjut, kompornya kita langsung nyalain. Ini kompornya kita nyalain pakai api kecil ya gengs. Jadi supaya si aroma si bawangnya itu keluar semua dan tambah sedap nanti si sambelnya. Jadi kalau setelah ini si sambelnya
50% kurang lebih matang, baru kita matiin api, kita kasih bumbu, lanjut kita nyalakan lagi. Sambelnya udah mulai panas, udah mulai masak, jadi dia udah mungkin hampir 50% nya. Ini warnanya juga udah sedikit berubah. Nah ini kita matikan, sementara kita matikan dulu. Kenapa prosesnya dimatiin? Supaya si aroma si bawangnya itu makin keluar, jadi jangan terlalu kosong. Jadi ini langsung aja kita kasih untuk bumbu-bumbunya. Ini ada garam kurang lebih segini, kita pakai ini 1 sendok teh. Ini juga ada gula, kita pakai untuk gula pasirnya kita pakai 1 sendok makan. Jadi nanti ada rasa manis. Nah ini untuk penyedapnya biar sedap, kita kasih 1 sendok teh. Semua bumbu masuk, kita aduk dulu. Ini aroma si bawangnya udah mulai kecium. Nah ini kita nyalakan lagi sampai nanti si sambelnya itu matang. Nanti kalau sudah matang itu berubah warna agak kecoklatan. Jadi kita tunggu aja. Nah, ini kalau udah dikasih bumbu harus kita sering aduk-aduk ya gengs ya. Jadi biar matangnya untuk si bawangnya itu nanti matang merata. Ini juga kalau memang si sambelnya itu matang, jadi nanti itu si sambelnya bisa kita simpan. Itu bisa sampai 1-2 minggu. Itu nggak akan basi. Bisa ditaruh di kulkas juga, jadi awet karena semua bahan-bahannya kita matangin. Jadi kalau memang cuma ada si sambal bawang cuma disiram sama minyak panas, itu nggak bisa tahan lama. Itu sama aja sih sebenarnya, enak juga, cuman untuk lebih tahan lamanya lebih baik dimatengin semua bahannya. Nah ini proses masaknya itu memang agak lama ya, bisa sampai 15 menitan karena memang pakai api yang kecil. Itu sih tadi tujuannya memang untuk si aroma bawangnya biar keluar semua. Tapi kalau teman-teman mau dimatengin dengan cepat pun bisa dengan apinya yang sedikit agak lebih besar, cuman ya hati-hati karena si bawangnya itu kan bisa cepat gosong kalau untuk pakai api besar. Jadi kalau memang gue itu lebih suka pakai api yang kecil, jadi memang proses masaknya agak lama, tapi rasanya itu maksimal banget. Wangi bawangnya sama rasanya itu lebih berasa bawangnya. Nah ini untuk warnanya sudah sedikit berubah, ini langsung aja kita matiin untuk apinya. Nah ini hasil dari sambal bawang kita guys. Nah ini untuk hasil sambal bawang kita gengs. Oh, kalau minyak panas seperti itu, lihat oilnya itu melimpah banget. Nah ini mendok banget. Jadi sekarang kalau mau buat pangsit chili oil, nah tapi chili oilnya kita buat dulu. Ikutin gue terus. Jadi untuk bahan-bahannya untuk chili oil, kalau cabenya gue biasa pakai cabai kering seperti ini. Gue nggak mau pakai cabai bubuk. Jadi rasanya itu kalau cabai bubuk itu kurang nendang. Nah, ini ada 15 siung bawang putih, sorry 13 siung. Ini ada 6 siung bawang merah. Nah kalau bawang putih terserah teman-teman, mau banyak mau sedikit, karena itu cuman menambah rasa aja biar tambah gurih. Kalau untuk bumbunya ada kaldu ayam, gue punya gula, sama ada micin. Nah ini untuk si minyaknya biar wangi, gue ada kembang lawang,
ada cengkeh sama kayu manis. Sebenarnya harus ada kapulaga, cuman kapulaganya nggak ada, lagi habis, tapi nggak apa-apa. Ini buat wangi minyak aja, nanti kita goreng sebentar, kurang lebih 1 menit, langsung kita angkat aja. Jadi untuk sekarang kita mau halus-halusin bahan-bahannya. Nih, kurang putih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang kelupaan, gengs. Dan ini gue punya ebi. Nah, ini udah direndam air panas dari tadi. Memang udah disiapin. Jadi kalau sebelumnya gue nggak pakai ebi, jadi katanya lebih enak pakai ebi. Kita masukin. Ini kurang lebih ada 10 ebi. Kita campur aja. Airnya nggak usah. Nah, ini tadi 10, 11, 12, 13. Ini kita chopper 50. Nah, ini udah halus seperti ini, geng. Sebanyak 50 tarikan. Oke, guys, ini sekarang kita masukin si cabenya. Nah, ini sebungkus ini 50 gram, harganya 7.000. Gengs, nah ini si cabenya setelah kita giling, nah ini seperti ini, nggak terlalu halus juga. Ya kalau pakai cabai bubuk itu terlalu halus menurut gua, jadi gua nggak suka. Nah lebih baik seperti ini, gua sukanya lebih kasar. Nah ini untuk tadi bawang merah, bawang putih sama si ebi. Nah ini sekarang kita proses untuk masaknya. Ini kita nyalakan kompor, panasnya merata, kita kasih si minyak. Ini gue pakai minyaknya agak banyak, ini kurang lebih 200 sampai 250 mungkin. Jadi biar nanti si cabenya tutup semua. Ini udah panas. Sekarang kita kecilkan apinya, ini sedang aja, menuju ke kecil. Nah sekarang kita masukin si bunga lawang, kayu manis sama cengkeh. Nah ini kita masukin kurang lebih 1 menit aja. Jadi nggak usah terlalu lama, sampai dia ada aromatik dari si kayu manis, karena ada ciri khas. Jadi nggak usah terlalu lama, nanti terlalu strong. Kita angkat aja. Nah sekarang kita masukin untuk si bawangnya sama si ebinya tadi. Ini ebinya, gua nggak terlalu halus, masih ada kasar-kasar gini. Nah ini pokoknya apinya paling kecil aja. Nah ini kalau udah warnanya udah berubah seperti ini, itu udah wangi. Nah sekarang kita masukin si cabenya. Nah ini setelah cabenya masuk, ini kita matikan apinya. Kita aduk. Nah ini jadi kita belum kasih apa-apa, sekarang kita baru kasih seasoning. Untuk kaldu ayam kurang lebih 1 sendok makan, atau biasanya kalau satu saset yang kecil itu 4 gram. Nih kita pakai micin. Ini juga 1 sendok makan kurang lebih. Kita kasih gula pasir 1 sendok teh aja. Nah ini boleh dikoreksi rasa. Nah ini kalau menurut gua ini minyaknya terlalu dikit, jadi menurut gua ini minyaknya kurang. Jadi kalau mau kita tambahin untuk minyaknya, karena kan ini minyaknya menurut gua terlalu sedikit nih. Nah ini kurang nih minyaknya nih, jadi gue mau panasin si minyaknya. Jadi kalau teman-teman udah cukup kok, udah ada minyaknya, karena kan seperti ini nih minyaknya nih seperti ini minyaknya. Nah kalau misalnya teman-teman udah cukup, ya udah. Tapi kalau menurut gue ini kurang banyak untuk minyaknya, jadi ini terlalu kental. Jadi kita tambahin minyak lagi, tapi kuncinya adalah minyaknya jangan langsung ditaruh, tapi kita kasih minyak yang panas. Jadi kita
panasin minyak sampai benar-benar panas, baru kita taruh. Jadi kalau teman-teman misalnya kasih langsung minyak tanpa dipanasin terlebih dahulu, dia nanti merubah suhu. Jadi kalau kayak gitu biasanya nggak awet, nggak tahan lama. Jadi kalau seperti ini bisa tahan lama. Ini waktu itu gue buat bisa sebulan, bahkan harusnya bisa 2 bulan. Kita tuang, ini udah panas banget. Nah sekarang kita tuang, ini dikira-kira aja. Oh, kalau minyak panas seperti itu, dia jadi tetap temperaturnya itu tetap panas. Nah tadi gue tambahin, gue nggak taker, jadi pokoknya semakin banyak minyaknya itu, namanya kan chili oil ya, jadi semakin bagus. Jadi ini mungkin tadi ada 100, nah, sekarang kita tuang aja semua. Nah ini kalau minyak panas, jadi dituang itu dia masih ada buih. Nah ini baru chili oil. Karena kalau tadi chili aja oilnya nggak ada, nah kalau ini lihat oilnya itu melimpah banget. Nah ini mendok banget. Ini tadi lidah gua udah merasa asin, asinnya pas, terus ada manis juga. Jadi kalau teman-teman nanti dikoreksi aja rasanya. Kalau misalnya kurang asin, kurang pedas, atau kurang asin atau kurang manis atau kurang kaldu, tinggal ditambahin aja, suka selera. Oke gengs, nah ini udah jadi chili oilnya. Sekarang gue bikin chili oil lagi. Nah ini gue akan dinginin, jadi bener-bener dingin, harus bener-bener dingin, baru kita bisa masukin ke wadah dan kita bisa simpan. Jadi kalau dia panas, takutnya nanti ada embun atau ada uapnya. Nah itu dia yang menyebabkan dia nggak awet. Oke gengs, sekian aja video kali ini tentang chili oil. Pokoknya tungguin gue di video-video selanjutnya. Thank you geng. Tonton sampai habis ya. Oke gengs, langsung aja kita buat sambal. Ini sekarang mau buat sambal terasi. Jadi ini gue punya cabai keriting ada 11 buah, terus ada tomat 1 buah, ada bawang merah 2 siung, bawang putih 2 siung, sama cabai rawit orange-nya 2 buah. Karena nggak mau terlalu pedas, jadi ini kita pakai 2 aja. Dan ini juga gue punya terasi, tapi ini terasinya sudah mateng, jadi udah diolah, kemarin dikukus. Ada gula pasir sama garam. Langsung aja kita buat sambelnya. Kita kasih minyak. Nah kalau untuk resepsi sambal ini, kalau bisa itu pakai minyak yang bekas, bisa bekas goreng ikan, ayam, atau ikan asin juga boleh. Jadi nanti lebih harum lagi untuk si sambalnya. Nah ini udah panas. Langsung aja kita masukin. Untuk cabenya kita potong karena supaya nggak meledak-ledak. Tomatnya kita masukin. Nah ini udah layu, kita matikan untuk kompornya. Langsung aja kita ulek. Karena kalau di blender hanya kurang sedap, jadi kita main ulek. Oke, ini hasilnya dari digoreng, ini udah layu. Nah sekarang kita kasih terasi. Ini kurang lebih 1 sendok makan. Kita kasih gula pasir setengah sendok teh. Kita kasih garam kurang lebih 1 sendok teh. Langsung kita ulek. Nah ini untuk tomatnya nanti kita masukin terakhir, karena kalau tomatnya jangan kita nggak terlalu halus, jadi agak kasar di tomatnya.
bikin sambal terasi, saran gue sih pakai terasinya yang sudah dimatengin, yang sudah digoreng atau sudah dikukus. Jadi supaya rasanya itu nggak terlalu nyengat banget, bau banget gitu. Kalau pakai terasi mentah biasanya itu strong banget gitu kan baunya. Terus rasanya juga agak sedikit pahit. Jadi kalau udah mateng seperti ini justru rasanya itu nggak terlalu pahit. Udah halus, terakhir baru kita masukin sih. Nah, kalau udah halus terakhir baru kita masukin tomat. Nah ini kan kalau sini nanti sambalnya itu kering, jadi kita masukin si minyaknya yang tadi buat goreng si cabenya sedikit aja supaya nggak terlalu kering. Itu dia resep sambal penyetnya. Yang ketemu lagi di masak versus makan. Jadi hari ini gue mau buat menu makan siang. Kita buat rice bowl. Jadi kita buat yang simple, yang enak, yang pedas dan yang asik banget. Pokoknya kalau teman-teman mau tahu ikutin gue terus. Go. Sambal matanya tadi gue belum sebutin untuk minyaknya. Nanti kita pakai minyak. Nah kalau teman-teman mau pakai minyak yang enak itu biasanya kalau sambal mata itu minyaknya minyak kelapa karena lebih wangi aromanya. Nah ini untuk bahan-bahannya kita potong-potong dulu. Jadi kita potong si bawang merahnya. Nah ini bawang merahnya udah kita potong. Sekarang kita masukin ke wadah. Nanti kita campur. Nah ini gua nggak buat terlalu banyak. Ini buat 2 porsi aja. Karena kalau sambal matah itu kalau misalnya udah kita stok gitu, maksudnya kita untuk buat besok itu kayaknya udah nggak enak. Jadi gue maunya bikin langsung habis aja. Jadi kita bikinnya dikit aja. Nah ini bawang putih, biasanya kalau sambal matah ada yang nggak pakai bawang putih, tapi kalau gue pakai 1 siung bawang putih. Nah ini kita kalau bawang putihnya kita halusin aja. Ini kalau bawang putihnya buat pelengkap aja. Nah ini sekarang kita potong si daun jeruk. Kalau daun jeruk kita buang aja tengahnya biar nggak terlalu pahit. Ya sesuai selera aja. Jadi kalau saran gua kalau misalnya mau bikin si sambal mata lebih baik buat terus langsung habis. Jadi nggak usah disetok terlalu lama. Beda sama sambal-sambal lain. Karena kalau si sambal mata itu kalau yang lebih enak itu yang fresh. Jadi misalnya buat langsung di makan habis. Terus kalau misalnya mau lagi ya buat lagi aja. Karena kalau misalnya dia di stok, karena kan dia nggak matang, terus harus fresh gitu ya, kayak si bawang merahnya itu bener-bener maunya tuh yang fresh. Sekarang kita potong cabenya. Nah kalau teman-teman juga misalnya mau tambahin kecombrang, itu bisa juga, dia menambah aroma. Cuma kalau gue pribadi gue nggak gitu suka sambal kecombrang karena baunya nyengat banget. Jadi makanya gue nggak mau pakai kecombrang. Kita pakai si serehnya. Nah serehnya ini gue mau sedikit agak halus. Dan kalau dia nggak halus, ya agak sedikit keras. Jadi berasa banget. Nah ini kita campur aja.
Nah ini sekarang udah jadi, kita panasin minyak dulu. Nanti kalau untuk minyaknya kita pakai kurang lebih segini tuh kita pakai 3 sendok aja, 3 sendok makan. Jangan terlalu banyak. Nah ini sekarang gue mau pakein terasinya. Nah ini yang gue bilang sebelum-sebelumnya itu kalau gue buat sambal biasanya terasinya itu gue udah stok mateng gini. Jadi ini bisa langsung dipakai, nggak usah digoreng-goreng lagi. Nah ini kita pakai setengah sendok teh aja, kurang lebih, atau seperempat sendok makan, kurang lebih segini. Sekarang kita tambahin sejumput garam, jangan terlalu asin juga. Sejumput garam itu 1 cubit seperti ini, dan sejumput gula, biar balance saja rasanya. Karena kalau terasi itu menurut gua udah asin ya guys, jadi jangan terlalu banyak garam juga. Nah ini gua panasin minyak nih, udah lumayan panas. Nah ini minyaknya itu agak banyak, cuman nanti yang kita pakai itu kurang lebih itu 3 sendok makan aja, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti si sambalnya itu berminyak banget. Nah, ini kita tunggu dikit lagi sampai panas banget. Kalau nggak terlalu panas tuh nggak enak, jadi harus panas biar si aromanya pada keluar, aroma dari bawang, dari serai dan terasinya itu biar keluar juga. Jadi memang si minyaknya itu harus benar-benar panas, baru kita campurkan ke si campuran sambal tadi. Oke gengs, ini minyaknya udah panas banget, langsung aja kita campurin ke si sambalnya. Nah ini langsung aja kita campurin guys. Jadi kita pakai si Nah ini kita pakai 3 sendok makan aja, karena kita buatnya dikit. Nah ini kalau udah panas seperti ini, si aroma dari serai dan segala macamnya itu langsung keluar, aroma terasinya pun langsung keluar. Nah ini si sambalnya udah selesai. Nah sekarang sentuhan terakhirnya kita kasih si jeruk. Nah ini teman-teman juga kalau misalnya mau pakai jeruk limau itu bisa, tapi karena gua adanya jeruk nipis ya kita pakai jeruk nipis. Jadi nanti untuk si aroma sambalnya itu nano-nano banget, ada asam, pedas, asin juga. Nah ini kita pakai aja. Ini aromanya udah sedap banget seperti ini.